Berbeda dengan negeri Norway, kehidupan masyarakat di negeri Hila, Kabupaten Maluku Tengah masih sangat bergantung pada bulu. Aktivitas masyarakat di kampung bahkan di hutan pun tetap menggunakan bulu. Menariknya, salah satu atraksi budaya yang masih menggunakan bulu adalah tarian bambu gila. Dan jenis bambu atau bulu yang digunakan adalah ute tewa-tewa atau bambu tewa-tewa. Proses tarian bambu gila, pawang menyiapkan mantra menggunakan jahe dan kemenyan. Setelah itu, pawang menyembur jahe di kedua ujung bambu. Kemudian setiap ruas bambu diberi garis dengan menggunakan jahe, lalu diberi kemenyan. Selanjutnya, pawang siap memberi komando kepada penari. Gerakan tarian akan selalu mengikuti arah asap kemenyan. Jadi, kekuatan tarian bambu gila itu terdapat pada jahe dan kemenyan. Menurut Bapak Muhammad Amir Lating, juru pelihara benteng Amsterdam, awalnya bambu ini dipakai sebagai alat bantu masyarakat dalam mengerjakan pekerjaan berat. Namun, ketika penjajah datang, bulu atau bambu gila digunakan sebagai kekuatan, siasat untuk mengelabui penjajah. Bulu atau bambu ini jika sudah diisi mantra, kekuatannya sangat dahsyat. Jadi jenis bambu ini, memang semua jenis bambu itu bisa dipergunakan untuk permainan bambu gila. Tapi untuk lebih tahan lama, kita juga butuh kualitas bambu. Jadi kualitas bambu kalau kita di kampung sini, dalam bahasa Hilanya, itu dia bilang ute tewa-tewa. Jadi bambu tewa-tewa atau bambu baduri. Kata di sini. Jadi bambu ini yang sering dipergunakan untuk orang-orang membuat bubu untuk menangkap ikan, membuat sero kering, sero tanam, itu semuanya pakai bambu ini. Karena dari sisi kualitasnya dia sangat kuat. Bambu tewa-tewa ini banyak di sini, dan bambu ini tidak tumbuh liar. Dia beda dengan bambu-bambu yang lain. Kalau bambu-bambu yang lain itu tumbuh liar, kalau bambu ini ditanam. Bambu tewa-tewa ini ditanam, dia tidak tumbuh liar seperti beberapa jenis bambu yang ada di Pulau Ambon ini. Ya. Jadi begini, kalau bambu sendiri, sebelum diisi mantra, dia tidak mempunyai kekuatan. Tidak mempunyai kekuatan. Bambu itu setelah diisi mantra, baru disebut bambu gila. Sebelum diisi mantra, bambu itu dia belum gila. Jadi bambu sebelum isi mantra, sebelum dibikin pawang sebelum bikin mantra dan segala macam hal yang pawang tahu, itu bambu itu adalah bambu biasa saja, seperti bambu yang lain. Tapi bambu itu setelah diisi mantra, baru namanya bambu gila. Ini sejarah sedikit tentang bambu gila ini. Bambu gila ini, sejak zaman Belanda, permainan ini sudah ada. Malahan sebelum zaman Belanda pun, orang tua kita itu, orang tua dulu itu, untuk mengangkat alat berat, kayu-kayu yang besar, itu mereka pergunakan bambu gila ini. Bambu ini cukup ikat di mobil. Bambu ini kalau ikat di mobil, 7 orang pegang, mobil terangkat. Kayu besar apapun, itu bisa terangkat. Kapal di laut biar karam, kalau bambu ini diikat, dipegang 7 orang dengan mantra, kapal itu akan terangkat. Jadi bambu ini setelah diisi mantra, kekuatannya sangat luar biasa. Nah, ini sebenarnya awalnya ini adalah alat bantu. Kalau kita bicara sejarah singkat tentang bambu gila, ini sebenarnya alat bantu. Alat bantu untuk kita punya orang tua dulu untuk mengangkat alat berat. Nah, setelah Belanda masuk, mereka pergunakan sebagai sebuah tari-tarian, dan itu untuk menunjukkan kekuatan. Bambu saja bisa mengalahkan 7 orang, apalagi orangnya, apalagi pawangnya. Ini juga salah satu siasat orang tua kita untuk mengkelebui penjajah Belanda pada zaman itu. Dan memang terbukti, bambu ini kalau diikat di apa saja, di bahan berat apa saja, dipegang 7 orang, setelah diisi mantra, kayu itu akan terangkat. Mobil pun akan terangkat, kapal pun bisa terangkat.
Tarian bambu gila dipimpin oleh seorang pawang. Di negeri Hila hanya ada satu orang pawang, yakni Bapak Juwair Umarela. Keahliannya adalah pewarisan dari sang ayah. Selanjutnya akan diwarisi juga oleh keluarganya. Di Hila itu cuma satu pawang, Bapak Juwair sendiri. Proses pewarisan itu dari Bapak Juwair ke anaknya dan ke adik-adiknya itu ada. Karena ini turun-temurun dari kakek mereka. Jadi pasti ada. Setelah tidak ada Bapak Juwair, mungkin anaknya atau adiknya yang bernama Bapak Yusuf. Itu pasti. Dengan sendirinya barang itu pasti dia masuk. Nah, begitu. Karena ini turun-temurun yang mereka. Tidak perlu ajar, sudah masuk. Makanya tadi itu kan saya coba. Jadi setelah Pak Juwair ini sudah isi mantra. Siapa saja bisa pegang kemenyan. Setelah mantra itu masuk, Bapak pun bisa pegang kemenyan. Karena kemenyan sudah diisi mantra, bambu sudah diisi mantra oleh Pak Juwair. Jadi pada saat bambu itu dia jalan, kalau Bapak Juwair ini capek, saya bisa pegang, Bapak juga bisa pegang. Yang penting kemenyannya diisi, tinggal Bapak. Yang penting dengan satu kata, ada dua kata, bara masuai, tari gogo, itu dia masuk. Kalau tidak ada bara masuai dan tari gogo, dia belum masuk. Jadi bara masuai itu, bara api. Bara api, tari gogo itu pegang kuat. Jadi bara masuai itu kemenyan, tari gogo itu bambu. Jadi bara masuai, kemenyan, tari gogo. Jadi orang sudah siap tari gogo. Jadi tari gogo itu siap menari. Sebagai orang tua, Bapak Amir tegaskan jangan sekali-kali membakar dan merusak bulu, karena pemanfaatannya sangat besar. Bahkan dalam ritual-ritual adat dan agama, bulu menjadi kebutuhan yang sangat penting. Tentang bambu ini, jangan sekali-sekali membakar dan merusak bambu, karena pemanfaatan lebih banyak. Bambu ini harus selalu dibudidayakan, dilestarikan. Karena pemanfaatan bambu kalau di hutan itu sangat bagus untuk penahan longsor. Terjadinya longsor di hutan-hutan, bambu itu paling kuat. Jadi ketong sama-sama menjaga bambu itu sehingga dia bisa menjaga sumber airnya bagus, kemudian menjaga hutan, jangan sampai hutan itu gundul. Nah, di sini bambu ketong jaga karena kebutuhan acara adat semuanya itu pakai bambu. Jadi bambu itu sangat istimewa, beda dengan yang lain-lain.